Putusan nomor 168 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan satu persatu dalil pemohon, dalil para pemohon berdasarkan jenis atau isu konstitusional atau klaster yang dimohonkan oleh para pemohon sebagai berikut. Dalil mengenai uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah pasal 156 Undang-Undang 13 2003, pasal 81 angka 53 sampai dengan pasal 81 angka 64 Undang-Undang 6 2003 kecuali pasal 81 angka 60, pasal 81 angka 62 dan pasal 81 angka 63 yang masing-masing menghapus ketentuan pasal 161 sampai dengan 172 Undang-Undang 13 2003. Bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, 28 D 1 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan dalil sebagai berikut. Bahwa para pemohon mempersoalkan konsistensi norma pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 yang seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dari para pemohon aku penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma pasal 156 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 yang menyatakan penghitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. Menurut para pemohon, dengan hilangnya frase paling sedikit dalam norma pasal 156 ayat 2 karena diubah dengan frase diberikan dengan ketentuan sebagai berikut menyebabkan tertutupnya peluang bagi suatu perusahaan untuk memberikan lebih dari yang ditentukan paling sedikit tersebut. Dalam kaitan ini frase paling sedikit dalam suatu rumusan norma adalah untuk menyatakan suatu jumlah yang sifatnya minimum, sedangkan untuk maksimum dinyatakan dengan paling banyak. Fida angka 256 dan seterusnya. Artinya jika digunakan frase paling sedikit dalam norma pasal 156 ayat 2, maka memberi peluang bagi pengusaha yang diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima apabila terjadi PHK dalam jumlah yang lebih dari yang ditentukan dengan frase paling sedikit tersebut. Setelah Mahkamah mencermati secara sama penghitungan uang pesangon yang ditentukan dalam norma pasal 156 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 yang dengan yang ditentukan dalam pasal 81 angka 47 yang mengubah ketentuan pasal 156 ayat 2 telah ternyata tidak terdapat perbedaan, yaitu dianggap diucapkan. Dalam kaitan dengan persoalan yang dilarikan para pemohon tidak terdapat keterangan mengenai alasan mengapa terjadi perubahan dari frase paling sedikit menjadi frase diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Sementara norma yang mengatur jumlah uang pesangon tersebut tetap sama dan tidak ada perbedaan. Sebab penjelasan dalam Undang-Undang 6 2003 hanya menyatakan cukup jelas. Sementara itu apabila merujuk pasal 156 ayat 5 dan pasal 81 angka 47 menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak diatur dalam PP. Tanpa mengapa bermasuk legalitas PP 40, pasal 40 PP 35 2021 ternyata tidak juga mengatur lebih lanjut karena hanya mengutip kembali yang termaktub dalam pasal 156 ayat 5 dalam pasal 81 angka 47. Berkenaan dengan persoalan di atas penting bagi Mahkamah untuk merujuk pada tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi landasan dibentuknya Undang-Undang 13 2003 yang menyatakan dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini upaya untuk menjamin kelangsungan hidup pekerja atau buruh yang terkena PHK seharusnya tidak boleh menutup peluang bagi perusahaan untuk memperhitungkan pemberian uang pesangon yang melebihi dari yang ditentukan dalam pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47. Terlebih pekerja telah mengabdi dengan penuh dedikasi untuk produktivitas perusahaan. Namun karena rumusan aku ditentukan dengan menggunakan frase diberikan dengan ketentuan sebagai berikut, maka penghitungan uang pesangon tersebut menjadi bersifat definitif sebesar yang hanya ditentukan dalam norma tersebut. Sementara itu apabila menggunakan frase paling sedikit membuka peluang pekerja buruh mendapatkan uang pesangon di atas jumlah paling sedikit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja buruh yang terkena PHK. Pemberian uang pesangon yang melebihi dari yang ditentukan paling sedikit dalam dunia kerja lazim disebut sebagai golden handshakes, ya ini dan seterusnya dianggap diucapkan kutipan dari Cambridge Dictionary.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas atau prestasi pekerja buruh, sehingga pekerja buruh yang berakhir masa kerjanya akan merasakan adanya tambahan dalam pemenuhan hak atas penghidupan yang layak setelah tidak bekerja lagi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan pasal 156 ayat 2, pasal 81 angka 47 sepanjang frase diberikan dengan ketentuan sebagai berikut bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling sedikit. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya para pemohon mempersoalkan juga inkonstitusionalitas norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil permohonan aku, Mahkamah terlebih dahulu mengutip pasal 156 ayat 4 Undang-Undang 13 2003 menyatakan dianggap telah diucapkan. Selanjutnya sebagai persandingan penting bagi Mahkamah untuk mengutip pasal 156 ayat 4 dalam pasal 158 dalam pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 menyatakan dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama perbedaan ketentuan mengenai uang penggantian yang diterima pekerja atau buruh antara yang ditentukan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang 13 2003 dengan ditentukan dalam pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023, menurut Mahkamah telah ternyata norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2003 tidak mengatur ketentuan mengenai pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau penghargaan yang sebagaimana sebelumnya telah ditentukan dalam pasal 156 ayat 4 huruf C Undang-Undang 13 2003 sehingga menurut para pemohon merugikan pekerja yang mengalami PHK. Dalam kaitan ini Presiden dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Untuk menjawab dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023, penting bagi Mahkamah untuk mencermati secara seksama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilakukan perubahan bersamaan dengan Undang-Undang 13 2023 dalam Undang-Undang 6 2023. Penting dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 40 2004 sekaligus untuk menyesuaikan dengan Konvensi International Labour Organization nomor 102 tahun 1952 yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial yang paripurna bagi warga negaranya, termasuk perbaikan dalam pelaksanaan jaminan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan pekerja atau buruh yang mengalami kehilangan pekerjaan di mana akan berdampak terhadap derajat status sosialnya, khususnya lingkungan tempat tinggal maupun masyarakat pada umumnya, maka perlu ada penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan yang selama ini belum diatur. Jaminan kehilangan pekerjaan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh tersebut. Dalam kaitan ini, Undang-Undang 40 2004 telah mengubah cakupan jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan, FIDE, dan seterusnya. Dalam konteks ini dalil para pemohon telah ditentukan, bahwa bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat, FIDE, dan seterusnya. Penyelenggaraannya harus berdasarkan pada prinsip asuransi sosial, yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Adanya ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan atau PHK sebagaimana upaya negara untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam kaitan ini, manfaat yang dapat diperoleh pekerja atau buruh dalam jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja yang diberikan paling banyak 6 bulan upah, manfaat tersebut diterima oleh peserta inkasu pekerja atau buruh setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. Adapun sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Rekomposisi iuran dimaksud adalah rekomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja atau buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja atau buruh, PIDE, dan seterusnya. Selain dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 40 2004, dilakukan pula perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 2011. Seiring dengan perubahan Undang-Undang 13 2003, semula dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang 24 2011 hanya ditentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan jaminan kematian. Namun dengan diubahnya Undang-Undang 13 2003, ditentukan pula dalam BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kehilangan pekerjaan dengan mengubah pasal 6 Undang-Undang 24 2011. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan hak pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara itu terkait dengan pergantian perumahan bagi pekerja buruh yang di PHK atau kehilangan pekerjaan tidak termasuk yang ditentukan dalam Undang-Undang 6 2023 karena substansinya telah diatur dalam Undang-Undang 4 2016. Namun demikian, oleh karena untuk menilai secara keseluruhan persoalan konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan oleh para pemohon aku tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dengan konstitusionalitas Undang-Undang 4 2016 yang pada saat ini masih dalam proses pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah. Vide perkara nomor 86 tahun 2024, perkara nomor 96 tahun 2024 dan perkara nomor 134 tahun 2024. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin dapat menilai konstitusionalitas permohonan aku berkenaan dengan norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 secara komprehensif tanpa terlebih dahulu menilai konstitusionalitas materi yang terdapat dalam Undang-Undang 4 2016 yang tidak dimohonkan para pemohon dalam permohonan aku. Oleh karena itu, terkait hak uang penggantian perumahan belum dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Sementara itu, berkait dengan hak pergantian pengobatan dan perawatan, oleh karena hak aku penilaian konstitusionalitas yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai konstitusionalitas hak penggantian perumahan, maka terhadap pengujian masalah yang dipersoalkan oleh para pemohon mengenai pergantian pengobatan perawatan juga belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para pemohon berkenan dengan norma aku haruslah dinyatakan prematur. Bahwa selanjutnya, para pemohon mempersoalkan norma pasal 161 dalam pasal 81 angka 53 Undang-Undang 6 2023 dan seterusnya yang telah menghapus norma pasal 161, pasal 162, pasal 163, 164, 165, 167, 169, 171, 172 Undang-Undang 13 2003. Menurut para pemohon, penghapusan norma tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga memohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan kembali norma pasal-pasal aku yang telah dihapus. Berkenaan dengan persoalan di atas, Mahkamah akan mengutip terlebih dahulu norma pasal-pasal yang dihapus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma pasal-pasal di atas, ternyata sebagian telah diatur antara lain dalam norma pasal 153 ayat 2, dalam pasal 81 angka 43, dan pasal 154A, dalam pasal 81 angka 45 Undang-Undang 6 2023, juga diatur secara tersebar antara lain dalam pasal 36, pasal 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 beserta penjelasannya. Pasal 52 beserta penjelasannya terkait audit, pasal 55, pasal 56,
57 dan pasal 58 PP 35 2021. Pengaturannya tidak dilakukan secara sistematis, sehingga menyulitkan untuk mensinkronkan antara norma yang dihapus dan yang masih tetap berlaku dalam pasal 81 Undang-Undang 6 2023. Terlebih, terhadap norma yang sudah dihapus telah ternyata masih diberlakukan dalam PP 35 2021, sehingga PP Aquo tidak memiliki kejelasan dasar pengaturannya. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, oleh karena sebagian norma yang telah dihapus telah ternyata tetap diatur dalam Undang-Undang 6 2023 meskipun tidak disusun secara sistematis, hal demikian tidak dapat dikatakan bahwa substansi norma yang dihapus tersebut benar-benar telah hilang. Namun pengaturan yang demikian menyebabkan kesulitan dalam memahami secara komprehensif norma pasal 81 Undang-Undang 6 2023. Sementara itu, berkenaan dengan norma yang telah dihapus, senyatanya sebagian telah diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Mahkamah, pengaturan dengan peraturan pemerintah dimaksud adalah tidak tepat karena substansinya semestinya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena substansi norma pasal yang dimohonkan pengujian tersebut ada yang masih relevan sehingga diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil para pemohon Aquo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan uang pesangon, uang penggantian hak, uang penggantian penghargaan masa kerja dalam norma pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan perlindungan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan berkenaan dengan pengujian terhadap norma pasal 161 dalam pasal 81 angka 53 Undang-Undang 6 2023, pasal 162 dalam pasal 81 angka 54 Undang-Undang 6 2003, pasal 163 dalam pasal 81 angka 55 Undang-Undang 6 2003, pasal 164 pasal 164 dalam pasal 81 angka 56 Undang-Undang 6 2023, pasal 165 dalam pasal 81 angka 57, pasal 166 dalam pasal 81 angka 58, pasal 167 dalam pasal 81 angka 59, pasal 169 dalam pasal 81 angka 61 Undang-Undang 6 2023 dan pasal 172 dalam pasal 81 angka 64 Undang-Undang 6 2003 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan pengujian norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 adalah prematur.